Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK IAIN Ambon. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya telah melaksanakan pembuatan video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak bab keteladanan Nabi Ibrahim di MTS Mambaul Huda. Kepada Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita harus berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan sampai sekarang. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, ada yang sakit? Ada siapa yang sakit? Hah? Kanabi sama? Kanabi sama? Hah? Enggak ada, cuma satu. Yang sakit ya, semoga diberi kesehatan. Yang sehat, semoga tetap diberi kesehatan ya. Karena sakit itu mahal ya. Karena sehat itu mahal ya. Karena sehat itu mahal. Oke, berarti yang selain Nabi masuk semuanya ya. Jadi totalnya 28. Oke, untuk biasa, seperti biasa kita kalau sebelum mulai pembelajaran coba begini. Begini ya. Nanti yang nggak fokus maju ke depan ya. Ya, biasa lah ya kayak kemarin. Oke, kalau pagi berarti tempatnya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam berarti enggak ya. Kalau berdiri kan kelihatan siapa yang nggak tekuk. Oke, baik. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Pagi, malam. Ayo, jumpa. Oke, coba kemarin pembahasan terakhir adalah apa? Mengenai tentang akhlak tercela. Salah satunya akhlak tercela itu apa? Sombong itu apa? Sombong itu apa? Merasa punya lebih baik dari yang lain. Oke, bro. Biasa aja ya. Oke, ulang. Pagi, sore, siang, pagi, malam, sore, siang. Ayo maju. Ini ya. Coba, selain sombong ada ria. Ria itu apa?
Memperlihatkan perilaku baik. Oke, bagus sekali. Oke, silakan duduk semuanya. Itu ada untuk apa itu? Untuk semangat ya. Oke, sekarang ya kemarin setelah kalian membahas akhlak tercela, ada yang sombong, ada yang tidak. Sekarang contoh perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kalian sudah pasti sudah kenal ya Nabi Ibrahim. Coba kali apa yang kamu ketahui tentang Nabi Ibrahim? Nah, Pak, sebutkan satu kata tentang Nabi Ibrahim apa? Itu mukjizatnya, atau lahirannya, atau bapaknya, atau istrinya, atau anaknya. Nah, coba salah satunya apa? Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Ya, benar sekali. Ya. Coba Ais, coba. Sebutkan salah satu tentang Nabi Ibrahim itu apa? Satu kata. Hah? Apa? Dibakar. Apa? Nggak tahu. Coba. Nah, coba sebutkan yang kamu ketahui tentang Nabi Ibrahim itu apa? Satu kata saja. Atau dua kata? Satu kata, dua kata. Bebas. Pernah dibakar Pak? Oke, pernah dibakar, ya kan? Kalau lagi menghancurkan apa? Menghancurkan berhala. Raja pada waktu Nabi Ibrahim itu raja siapa? Namrud, ya. Nabi Ibrahim mempunyai anak, siapa namanya? Nabi Ismail. Dikenal sebagai apa? Bapak para nabi. Salah satu mukjizatnya selain dibakar yang sekarang masih ada dan sering kita kunjungi apa? Nabi Ibrahim. Ya, lebih tepatnya kita apa itu? Kita bahas berikut ini. Kenapa kok kalian harus membahas Nabi Ibrahim? Karena kita dituntut untuk menirukan, ya, menirukan sifat-sifat yang ada di Nabi Ibrahim. Apa saja, ya bukan berarti kita menirukan kita dibakar merasa diri enggak. Mungkin katanya Pak Gubernur kalau dibakar kita bisa dingin. Bukan, kalian itu. Nah sekarang itu Nabi kan sudah habis, sudah ada nabi-nabian ya. Kalau ada sosial media yang mengatakan bahwasanya mengaku nabi, itu namanya hoax, ya. Oke, ketabahan Nabi Ibrahim. Awal kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di zaman Raja Namrud, ya, di kerajaan Babilonia, ya. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Azar. Lahirnya di mana Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ya, asal mulanya gini, ya. Asal mulanya gini. Pada waktu itu Raja Namrud ada yang meramal bahwasanya akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki, ya kan? Ketika waktu itu kelahiran Nabi Ibrahim itu dilahirkan di Gua. Di mana tadi letaknya? Mausul, ya, di gua ibunya itu melahirkan Nabi Ibrahim agar apa? Agar tidak dibunuh oleh utusan dari Raja Namrud sampai dewasa, ya. Nah, ketika dewasa, bapaknya Azar, ya, kan bapaknya Azar itu dikenal sebagai apa? Pembuat patung berhala, ya, pembuat patung berhala. Membuat patung berhala. Nabi Ibrahim merasa tidak, kok kayak gini, kok masyarakat pada waktu itu kok masyarakat kaum ini kok menyembah berhala, kan tidak sesuai dengan
logika ya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim mencari, apakah aku menyembah matahari ya? Matahari terbit disembah sama Nabi Ibrahim, ternyata tenggelam. Mataharinya bulan, apakah aku menyembah bulan? Bulannya datang ketika pagi hari. Ketika pagi hari bulan. Apakah aku menyembah bintang-bintang? Ternyata tidak. Apakah aku menyembah berhala? Ternyata tidak bisa. Bahkan berhala itu bisa diukur. Masa Tuhan bisa diukur? Ya nggak bisa. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah yang namanya Tuhan pencipta alam semesta, gitu ya. Silakan buka Al-Baqarah ayat 258 itu kalau yang di bukumu itu 285. Nah itu salah, kamu ubah ya. Kamu ubah itu ayat 258 ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fahumilal ladzi kafaru wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ayo lanjut ayat selanjutnya halaman 56. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Ayat-ayat yang Al-Baqarah itu adalah tentang apa? Tentang kisah Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Engkel-engkelan ya. Engkel-engkelan Raja Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Raja Namrud waktu itu gini. Kan Raja Namrud waktu itu kan mengaku dia itu sebagai Tuhan. Tanya sama Nabi Ibrahim, ya apakah kamu bisa menghidupkan atau mematikan? Raja Namrud dengan kekuasaannya memanggil para nabi yang dihukum mati. Satu dibunuh, satu dibebaskan. Dia mengaku bisa. Kalau ditanya sama Nabi Ibrahim, apakah dari mati ini kamu bisa menghidupkan kembali? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dan kalah kedekatan. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Nabi Ibrahim diusir pada waktu itu. Belum dibakar. Ketika dibakarnya pas lawan, menghancurkan. Ketika Raja Namrud pergi untuk berburu, ya Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya memotong kepala-kepala dari berhala yang paling besar dikalungi sama golok, ya atau hancurnya, ya. Bahasanya kecok ya. Nah, ketika datang para kaum marah, terutama Raja Namrud marah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim jawab, dia itu yang besar itu, pakai golok itu. Ya nggak mungkin lah, masa berhala bisa menghancurkan? Nah, kenapa kalau berhala tidak bisa menghancurkan, kenapa kalian sembah? Akhirnya tidak bisa menerima logika tersebut. Nabi Ibrahim diikat, ditaruh di tumpukan kayu lalu dibakar. Bisa bertanda, ya karena mukjizat Allah itu memberikan rasa dingin ketika Nabi Ibrahim
bakar gitu. Nah itu ya. Selanjutnya. Nah ini apa sih yang harus kita peroleh dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berani. Ketika ada pembulian, kalian berani nggak melawan? Nah, berani nggak? Kalau sama kakak-kakak yang tinggi, ketika ada pembulian, kamu berani nggak? Tidak berani, harus berani ya gitu ya. Tidak berani ya bilang, korban, cepu, iya pak. Itu dibelikan kancanya pak. Ya caranya ya pengurusnya, bilang ke pengurusnya, Mbak ini loh, tapi jangan bilang saya, karena pembulian itu memang dasarnya bahaya ya. Oke, kita udah singkat ya. Kalian bisa mengembangkan diri ya kayak sekalian ya. Ini saya kasih. Nah, ini ya satu-satu ya. Seorang nabi yang Nabi Ibrahim. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Sekarang ya terakhir, kita terakhir. Sekarang kalian berkumpul menghadap ke kelompok kalian ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhairi Sada. Saya Uliati Ramadhani. Saya Sifaya Sofia. Saya Lalati Chandra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep tentang kesabaran Nabi Ibrahim. Profil Nabi Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim atau Abraham dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mesir. Ayahnya Azar adalah pembuat batu-batu berhala. Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Sam yang merupakan anak dari Nabi. Ini peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. 1. Menghancurkan patung-patung berhala. 2. Tidak mempan ketika dibakar api. 3. Penyembelihan Nabi Ismail. 4. Pembangunan Ka'bah. Nilai keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. 1. Semangat yang besar. 2. Keberanian dalam menghadapi penyimpangan. 3. Memiliki kesabaran dan ketaatan yang tinggi terhadap perintah Allah. Terakhir, realisasi nilai keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan. Semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, berani dalam maju ke depan untuk mempresentasikan sesuatu, sabar menghadapi cobaan yang sulit. Sebelum kami buka presentasi ini, apakah ada yang bertanya? Ini. Sebutkan mukjizat Nabi Ibrahim. Ya, ayo silakan dijawab. Nah. Tidak mempan ketika dibakar api. Tidak mempan ketika dibakar api, apalagi? Makhluk hidup bukan manusia. Oke. Puas, Balkis? Nah, pas. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesabaran Nabi Ibrahim. Profil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mesir. Ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Sam. Memiliki 2 istri, yaitu Sarah dan Hajar. Memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Peristiwa penting Nabi Ibrahim. Menghancurkan berhala, dibakar hidup, membangun Ka'bah, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim. 1. Memiliki semangat yang besar. 2. Memiliki keberanian dalam menghadapi masalah. 3. Memiliki kesabaran dan ketaatan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi dalam kehidupan, tetap semangat dalam belajar, berani bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, selalu sabar dalam menghadapi berbagai masalah, selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Set. Perkenalkan, saya Filia Karlin dari kelas 7A. Sebutkan apa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Dilahirkan tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul. Ayahnya bernama Azar yang merupakan seniman berbakat dalam membuat patung dan Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Ishak yang merupakan anak dari Nabi Nuh. Ibunya tidak harus terbakar api, membangun Ka'bah dapat mengeluarkan madu dari jannah. Dengan keteladanan, 1 sabar, 2 tawakal, 3 berarti, dan taat. Resonansi dapat dibutuhkan saat kita masalah, tawakal kita bersabar, tetap taat pada Allah dan masalah yang besar. Oke. Ayo, nah, siapa yang ngomong? Perkenalkan, nama saya Aisyah El-Faiza. Mengapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh golongan kerajaan? Ayo, kenapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud? Ayo, langsung diskusi. Karena apa? Ayo. Karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Oke ya, Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketabahan Nabi Ibrahim. Profil Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 memiliki ayah yang bernama Azar dari pada pimpinan Raja Namrud dan lahir di Arab. Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Syam yang merupakan anak dari Nabi Nuh. Nilai keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki semangat yang besar, memiliki kesabaran dan ketaatan yang tinggi terhadap perintah Allah. Oke. Silakan dibuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Fazla Zahira dari kelompok 5 ingin bertanya, apa isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 125? Apa isi kandungan An-Nisa ayat 125? Surah An-Nisa ayat 125 menceritakan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim dan ketabahan Nabi Ibrahim. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketabahan Nabi Ibrahim. Profil Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul. Ayahnya bernama Azar yang merupakan seniman berbakat dan membuat patung-patung berhala. Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Sam yang merupakan anak dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah gua.
istrinya bernama Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah, beliau mempunyai anak yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan dari Siti Hajar, beliau memiliki anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Makpelah di Hebron. Peristiwa Ibunya di dalam seorang api. 2. Dapat mengeluarkan makhluk dari jaringan. 3. Menghidupkan makhluk yang sedang mati atas izin Allah. 4. Membuka pasir menjadi makanan. 5. Membangun Ka'bah. Kita itu adalah semangat yang besar. 2. Keberanian dalam menghadapi sama ini kesabaran dan kesabaran ini terhadap Allah dalam ta'ala. Toleransi dalam kehidupan, selalu memiliki semangat dan sikap dalam pelajaran, berani membela teman yang sendiri, selalu sabar dalam menghadapi ujian dan selalu taat pada Allah dimanapun dan kapanpun. Silakan yang ingin bertanya, kelompok mana dan pertanyaannya apa? Ayo, kelompok. Perkenalkan, nama saya Sedikit Anjani. Apa sajakah mukjizat Nabi Ibrahim? Untuk mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ada 1. Tubuhnya tidak hangus terbakar oleh api. 2. Dapat mengeluarkan madu dari jarinya. 3. Menghidupkan makhluk yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengubah pasir menjadi makanan. Dan 5. Membangun Ka'bah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya tepuk tangan buat kita semuanya. Kalian sangat hebat ya. Kalian sangat hebat ya. Tentunya masih perlu pembenahan dalam belajar menyampaikan suatu materi atau suatu hal ya. Berbeda ya, beda ya. Kedepannya kalian tidak akan sepi dalam presentasi, apalagi yang masuk perkuliahan, masuk SMA atau SMK, nanti kalian akan setiap hari mempresentasikan suatu materi ya. Oke, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Alhamdulillah belajarnya maestro, menginspirasi dan meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk berpresentasi. Oke, apakah ada yang sulit untuk presentasi ini? Insya Allah nggak ada. Oke. Mungkin apabila ada yang kurang, apa yang perlu kamu perbaiki ya? Cara penyampaian dalam presentasi dan kepercayaan diri. Coba ulangi lagi kelompoknya. Oke, terima kasih. Coba. Oke, Sefi, coba apakah materi pelajaran ini masuk ke kamu? Maya. Apakah hari ini sulit? Enggak terlalu ya. Sebentar ya. Oke, kita selalu apa yang perlu kamu perbaiki untuk pelajaran kali ini? Banyak. Menyampaikan Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Oke, intinya adalah ini ya, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang apa? Nabi yang patut untuk diteladani. Apa itu sifatnya? Apa itu nilai-nilai yang harus kita teladani? Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua tawakal. Berani berarti kita dalam untuk mengerjakan kebaikan kita harus berani. Berpresentasi kita berani menyampaikan pendapat. Tawakal berserah diri pasrah ya. Oke.
Sudah selesai dalam bab 5 ketabahan Nabi Ibrahim. Ya, kalian kita harus meneladani si Nabi Ibrahim di sekolah, di rumah.